Salam karunia roh bagi saudara-saudariku pencinta mutiara iman. Kita telah menyelesaikan pembelajaran bersama tentang buah roh, yaitu ada 12 dan juga 7 karunia roh. Nah, kali ini saya coba membuat satu topik baru karena tentu ada pertanyaan buat kita. Mungkin 7 karunia roh itu sebetulnya harus menjadi suatu kebiasaan. Oleh karena itu tema yang akan saya atau kita sama-sama pelajari judulnya adalah 7 kebiasaan keluarga Kristiani dari karunia roh atau The 7 Habits of Spiritual Gift for Christian Family. Kalau kita ingat kembali apa yang kita pelajari, karunia roh ini kita dapatkan dari Yesaya bab 11 ayat 1-3, yaitu tentang nubuat kedatangan Mesias. Oleh karena itu, karunia itu menggambarkan kesempurnaan dari Mesias, yang mana kita sebagai para pengikut Kristus, kita pun harus memiliki kesempurnaan itu. Hal ini memang memerlukan usaha dari kita, baik itu doa dan terutama adalah bagaimana menjadikan karunia ini suatu habits, suatu kebiasaan. Saya terkesima ketika saya membaca kitab Sirach bab 1 ayat 14. Disebutkan takut kepada Tuhan adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan. Dari sana saya tercengang. Wah, kok bisa ya? Karena kalau kita ingat-ingat kembali, sebetulnya di karunia roh itu diawali dengan kebijaksanaan, lalu diakhiri dengan takut akan Tuhan. Atau kita dibalik, diawali dengan takut akan Tuhan, diakhiri dengan kebijaksanaan. Saya lalu berpikir, mungkin itu menggambarkan suatu proses. Nah, mari kita sama-sama coba kita ikutin. Kalau kita takut akan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kesalehan. Which is sebetulnya kita mencoba melakukan perbuatan sesuai dengan yang Tuhan inginkan karena kita takut akan Tuhan. Lalu setelah itu kita langsung akan mengenal, setelah kita mendapatkan kesalehan, kita akan mengenal akan Tuhan, yaitu kita memiliki pengetahuan. Nah, dari takut akan Tuhan ke kesalehan, ke pengetahuan, ini menggambarkan sesuatu yang masuk ke dalam diri kita. Nah, yang keempat menarik itu adalah dari roh pengetahuan, nanti kita akan mendapatkan roh ketabahan atau keperkasaan. Di sini kita melihat sebagai titik tengah, yaitu bagaimana apa yang kita alamin, apa yang kita ketahuin, apa kesalahan yang kita miliki akan berhadapan dengan dunia. Oleh karena itu kita perlu ketabahan. Setelah kita melewatinya, di mana pasti kita tidak akan melewatinya, tapi kita akan lalui. Kemudian kita masuk kepada karunia berikutnya, yaitu karunia nasihat, di mana kita mampu memberikan nasihat kepada sesama kita sebagai bukti cinta kita kepada sesama. Apa yang baik, apa yang tidak, apa yang sesuai dengan perintah Allah, apa yang tidak. Setelah itu kita masuk ke dalam proses berikutnya, yaitu pengertian. Kita udah mulai masuk ke dalam pengertian. Setelah masuk ke dalam pengertian akan apa yang Allah miliki, lalu kita masuk ke karunia yang terakhir, yaitu kebijaksanaan. Nah, kalau kita rangkai ini semua, ketujuh ini kok seperti menggambarkan suatu proses kehidupan. Dari mulai anak-anak sampai dengan kita dewasa, yang mana kita kemudian dibentuk atau diselimuti dengan karunia itu sampai kita masuk kepada kebijaksanaan. Kalau kita belajar atau pernah membaca buku Stephen Covey, 7 Habits of Highly Effective People, salah satu habit adalah begin with end in mind. Artinya, mulailah sesuatu itu kita mau ngapain, tujuan akhirnya mau apa.
Dan tentu kita sebagai orang Kristen, orang Katolik, tujuan kita adalah kita ingin bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu sejak awal dari kita lahir hidup di dunia ini, kita bagaimana menjadikan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita itu memang melalui jalur yang akan kita sampai ke tempat Tuhan, yaitu bukan sesuai dengan apa yang kita mau atau dunia mau, tapi sesuai dengan apa yang Tuhan mau atau Tuhan ajarkan. Keluarga adalah gereja kecil di mana Tuhan hadir di masing-masing keluarga kita. Dan tentu saja keluarga juga menjadi tempat sekolah buat kita, di mana kita berperan sebagai orang tua atau kita berperan sebagai anak. Sehingga bagaimana dalam keluarga itu kita membangun suatu kebiasaan. Kebiasaan yang berdasarkan apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu karunia tadi, dan bukan apa yang terus-menerus dunia ini tawarkan kepada kita. Oleh karena itu dalam 7 kali pertemuan ke depan, kita akan bersama-sama belajar. Yang pertama adalah apa sih sebetulnya tantangan keluarga di zaman sekarang? Dan apa sebetulnya yang karunia roh itu ajarkan kepada kita? Lalu bagaimana karunia roh itu bekerja di keluarga kita? Dan perilaku seperti apa sih yang harus kita miliki sebagai keluarga atau anggota keluarga? Agar karunia roh itu, ketujuh tersebut itu akan menjadi habit, akan menjadi suatu kebiasaan. Akan menjadi suatu kebiasaan memang memerlukan suatu proses. Tetapi proses itu harus selalu kita ikuti. Oleh karena itu dalam 7 hari ke depan nanti kita akan belajar bersama-sama. Mari kita berdoa semoga Roh Kudus selalu hadir di dalam keluarga kita masing-masing, sehingga kita bisa menjadi pengajar atau katekis bagi seluruh anggota keluarga kita. Bisa aja seorang ayah belajar dari anak, bisa aja kita juga sebagai orang tua mengajarkan anak, di mana anak juga bisa mengajarkan dengan saudaranya. Jadi kita akhirnya di dalam keluarga benar-benar bisa menjadi suatu gereja kecil, sehingga keluarga tersebut bisa menjadi terang dan garam bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat semuanya.